Namaku Ratna. Usia 42 tahun. Orang-orang di kampung memanggilku, Bu Ratna, dengan nada hormat. Tapi ada juga yang berbisik pelan di belakang, menyebutku, janda muda, meski usia tak lagi bisa disebut muda. Sudah 7 tahun aku menjalani hidup tanpa suami. 7 tahun sejak kecelakaan kerja itu merenggut ayah dari anakku, sekaligus separuh dari hidupku. Hari itu masih terekam jelas di kepalaku. Telepon dari rumah sakit. Suara panik. Dunia yang mendadak terasa gelap. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku tidak punya waktu lama untuk larut dalam kesedihan. Di ruang tamu rumah sederhana kami, ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang menangis memanggil ayahnya. Arga. Satu-satunya alasan aku tetap berdiri tegak ketika rasanya kaki ini ingin roboh. Rumah kami tidak besar. Hanya bangunan sederhana di pinggiran kota, dengan cat dinding yang mulai pudar dan halaman kecil yang kutanami bunga melati. Dulu suamiku yang rajin merawatnya. Kini, aku yang belajar mencabut rumput liar dan menyiramnya setiap sore. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan. Kursi kayu tempat suamiku biasa duduk sambil membaca koran. Gelas kopi favoritnya yang masih kusimpan di lemari. Bahkan bekas goresan kecil di dinding ruang tamu, hasil coretan Arga saat masih kecil, tak pernah tega ku hapus. Namun waktu terus berjalan. Arga kini bukan lagi anak kecil yang selalu bersembunyi di balik punggungku. Tingginya hampir menyamai ayahnya. Bahunya mulai bidang. Suaranya yang dulu cempreng kini berubah berat. Tatapannya pun tak lagi polos seperti dulu. Ada pemahaman yang mulai tumbuh di sana. Ia duduk di bangku SMA sekarang. Seringkali aku memperhatikannya diam-diam dari dapur saat ia belajar di ruang tamu. Cara ia mengernyitkan dahi ketika mengerjakan soal. Cara ia menghela napas saat lelah. Semuanya mengingatkanku pada ayahnya. Kadang hatiku menghangat. Kadang justru terasa perih. Sebagai ibu tunggal, hidupku tak mudah. Aku bekerja di sebuah kantor administrasi kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Arga. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, lalu berangkat kerja dengan motor tua peninggalan suamiku. Di kantor, aku dikenal sebagai perempuan yang jarang tersenyum lebar. Bukan karena sombong, tapi karena hidup mengajarkanku untuk lebih banyak menahan diri. Aku terbiasa menyimpan lelah, menyembunyikan air mata, dan terlihat kuat. Aku tidak ingin Arga tumbuh dengan rasa kasihan pada ibunya. Sejak kecil, aku selalu mengatakan padanya, "Kita baik-baik saja, Nak. Selama kita bersama, semuanya cukup." Dan memang, selama bertahun-tahun, kami hanya berdua melawan dunia. Malam hari adalah waktu favoritku sekaligus waktu yang paling sunyi. Setelah Arga tertidur, aku sering duduk sendirian di teras. Angin malam menyentuh wajahku, dan untuk beberapa menit, aku mengizinkan diriku menjadi perempuan biasa, bukan hanya seorang ibu. Ada kalanya rasa sepi datang diam-diam. Bukan sepi karena tidak punya siapa-siapa, tapi sepi karena tak ada tempat berbagi beban sebagai pasangan. Tak ada yang bertanya, "Kamu capek nggak hari ini?" Tak ada bahu untuk bersandar ketika semuanya terasa berat. Namun setiap kali perasaan itu muncul, aku segera menepisnya. Aku selalu berkata pada diri sendiri, fokus pada Arga. Itu sudah cukup. Dan selama ini, aku percaya itu benar. Arga tumbuh menjadi anak yang penurut. Ia jarang membantah. Ia juga tidak banyak menuntut. Bahkan terlalu jarang meminta sesuatu. Kadang itu membuatku bangga. Kadang justru membuatku khawatir. Apakah ia menahan keinginannya demi tidak membebani ibunya? Belakangan ini, ada hal yang mulai berubah. Aku menyadari Arga lebih sering memperhatikanku. Bukan seperti anak kecil yang manja, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba memahami sesuatu. Tatapannya berbeda. Ia mulai bertanya hal-hal yang dulu tak pernah ia tanyakan. Mama dulu ketemu papa gimana? Atau, Mama nggak pernah kepikiran nikah lagi? Pertanyaan terakhir itu selalu membuatku terdiam beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Aku biasanya menjawab sambil tersenyum tipis. Mama sudah cukup bahagia sama kamu.
Ia mengangguk. Tapi di matanya, aku melihat ia tidak lagi menerima jawaban sesederhana itu. Anakku mulai dewasa. Dan kedewasaan itu membuatnya mulai melihat ibunya bukan hanya sebagai sosok yang selalu ada, tapi sebagai manusia dengan perasaan. Aku mulai sadar. Masa ketika ia hanya bergantung padaku perlahan akan berakhir. Ia akan punya dunia sendiri. Teman-temannya. Cita-citanya. Mungkin suatu hari. Cintanya sendiri. Dan di saat yang sama, aku harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa aku tak bisa selamanya menjadikan dirinya satu-satunya pusat hidupku. Namun jujur saja, aku takut. Takut kehilangan kedekatan yang selama ini kami miliki. Takut ia merasa tersaingi jika suatu hari aku membuka hati. Takut dianggap egois jika aku memikirkan kebahagiaanku sendiri. Aku belum melakukan apa-apa. Belum ada keputusan besar. Tapi perubahan kecil dalam sikap Arga sudah cukup membuat hatiku gelisah. Karena aku tahu, saat anak laki-lakiku mulai beranjak dewasa, ia bukan hanya tumbuh tinggi dan kuat, ia juga mulai mengerti. Dan mungkin, tak lama lagi, ia akan memahami bahwa ibunya bukan hanya seorang ibu, melainkan juga seorang perempuan yang pernah patah, pernah kehilangan, dan diam-diam masih menyimpan harapan untuk bahagia. Perubahan itu datang perlahan, tidak tiba-tiba, tidak meledak, tapi terasa, seperti jarum kecil yang menusuk sedikit demi sedikit. Awalnya hanya hal-hal sederhana. Arga mulai lebih sering mengunci pintu kamarnya. Jika dulu ia biasa belajar di ruang tamu sambil sesekali bertanya tentang pelajaran, kini ia memilih menyendiri. Headset terpasang di telinganya. Wajahnya tertunduk menatap layar laptop atau ponsel. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang begini fase remaja, kataku dalam hati. Tapi naluri seorang ibu jarang salah. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Arga tiba-tiba bertanya tanpa menatapku. Mama pernah merasa kesepian nggak? Sendok di tanganku berhenti di udara. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi nadanya dalam. Bukan pertanyaan iseng. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Aku tersenyum kecil, mencoba terdengar santai. Semua orang pasti pernah merasa sepi, Nak. Termasuk Mama. Aku terdiam beberapa detik. Iya, tapi Mama sudah terbiasa. Arga mengangguk pelan. Ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Tapi sejak malam itu, aku merasa ia mulai memperhatikanku dengan cara berbeda. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang mungkin menjadi awal semuanya. Sore itu aku sedang di dapur ketika ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum tanpa sadar. Pak Dimas. Rekan kerja yang sudah 2 tahun ini satu divisi denganku. Awalnya kami hanya sering berdiskusi soal pekerjaan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, obrolan kami meluas. Tentang kehidupan, tentang kehilangan, tentang kesendirian. Ia juga duda. Istrinya meninggal karena sakit. Mungkin karena sama-sama pernah kehilangan. Kami mudah saling mengerti. Aku membuka pesannya. Sudah sampai rumah? Jangan lupa makan malam. Jangan terlalu capek, Bu Ratna. Pesan sederhana. Tapi ada perhatian di dalamnya. Tanpa sadar aku tersenyum lebih lama dari biasanya. Dan disitulah aku mendengar suara langkah di belakangku. Aku menoleh. Arga berdiri di ambang pintu dapur. Tatapannya tidak marah, tapi juga tidak biasa. Ia melihat layar ponselku yang masih menyala. Kata siapa? Aku buru-buru mematikan layar. Teman kantor. Laki-laki. Pertanyaannya datar, tapi terasa tajam. Iya, Pak Dimas. Teman kerja Mama. Arga hanya mengangguk. Lalu ia berbalik masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak hari itu, suasana berubah. Arga jadi lebih sering memperhatikan siapa yang meneleponku. Jika ponselku berbunyi, ia akan melirik sekilas. Jika aku tersenyum saat membaca pesan, wajahnya langsung mengeras. Aku mulai merasa bersalah. Padahal aku belum melakukan apa-apa yang salah. Hubunganku dengan Pak Dimas belum pernah melewati batas.
Kami hanya saling menguatkan. Saling berbagi cerita tentang bagaimana rasanya menjadi orang tua tunggal. Tapi bagi Arga, mungkin itu sudah cukup mengganggu. Suatu sore, aku pulang sedikit lebih lambat karena lembur. Hujan turun deras. Tiba-tiba motorku mogok di tengah jalan. Aku panik. Aku menghubungi Arga, tapi ia tidak mengangkat. Mungkin sedang belajar atau mandi. Tanpa banyak pilihan, aku menghubungi Pak Dimas. Tak sampai 20 menit, ia datang membawa jas hujan cadangan dan membantu memperbaiki motorku. Ia mengantarkanku pulang. Sepanjang perjalanan, hatiku campur aduk. Ada rasa nyaman, tapi juga ada rasa takut. Saat kami sampai di depan rumah, lampu teras menyala. Arga berdiri di sana. Hujan masih rintik-rintik ketika Pak Dimas mematikan mesin mobilnya. Ia turun sebentar untuk memastikan aku benar-benar baik-baik saja. "Terima kasih, Pak," kataku pelan. Sebelum masuk, aku melihat Arga sudah berdiri tegak dengan wajah tegang. Pak Dimas menyapa ramah. "Kamu pasti Arga. Saya sering dengar cerita tentang kamu dari Mama." Arga hanya mengangguk tipis. Tidak tersenyum. "Iya, Om." Ingat, dingin. Setelah Pak Dimas pergi, aku masuk ke rumah dengan perasaan tidak enak. Arga langsung masuk ke kamarnya tanpa bicara. Malam itu, kami makan dalam diam. Biasanya ia akan bercerita tentang sekolah, tentang temannya yang lucu, tentang tugas yang menyebalkan. Tapi malam itu, tidak ada apa-apa. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Aku mencoba membuka percakapan. "Tadi Mama kehujanan. Untung ada Pak Dimas yang bantu." Arga mengangguk tanpa menatapku. "Iya." Hanya itu. Semakin hari, jarak di antara kami terasa makin nyata. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya. Katanya ada latihan tambahan atau belajar kelompok. Aku tidak ingin menuduh macam-macam, tapi aku tahu ia sedang menghindar. Suatu malam, aku mengetuk pintu kamarnya. Masuk. Suaranya terdengar datar. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. "Arga, kamu marah sama Mama?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap layar laptop. "Aku cuma lagi banyak pikiran." "Pikiran apa?" Ia akhirnya menutup laptopnya. Menatapku langsung. "Kalau Mama nikah lagi, aku harus panggil dia apa?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdebar keras. Aku belum kepikiran sejauh itu, Nak. Tapi Mama kepikiran, kan? Aku terdiam. Ia menghela napas panjang. "Aku nggak mau orang lain tinggal di rumah ini." Nada suaranya mulai bergetar. "Itu rumah Papa." Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan menyayat dadaku. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa yang Arga takutkan bukan hanya kehadiran orang baru. Ia takut kenangan ayahnya tergeser. Takut posisinya sebagai satu-satunya laki-laki di rumah ini tergantikan. Takut kehilangan perhatianku. Dan mungkin, ia takut ditinggalkan lagi. Aku ingin memeluknya malam itu. Tapi ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Anakku mulai dewasa. Dan kedewasaannya membuatnya mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Sejak hari itu, setiap pesan masuk ke ponselku terasa seperti ancaman kecil. Setiap senyumku terasa seperti kesalahan. Aku mulai menyembunyikan ponselku, menghapus notifikasi, mengurangi komunikasi dengan Pak Dimas. Bukan karena aku tidak menghargainya, tapi karena aku takut kehilangan Arga. Konflik itu belum meledak. Belum ada teriakan. Belum ada air mata. Namun di antara kami, sudah ada sesuatu yang berubah. Sebuah ketegangan yang tak diucapkan. Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah seorang ibu berhak mencari kebahagiaannya? Jika kebahagiaan itu membuat anaknya merasa terancam? Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak percakapan malam itu, ada sesuatu yang retak di antara aku dan Arga. Retaknya tidak terdengar, tidak terlihat jelas, tapi terasa. Seperti kaca tipis yang mulai dipenuhi garis halus. Sekali disentuh terlalu keras, ia bisa pecah. Arga semakin sering mengurung diri.
Jika dulu ia masih sesekali duduk di dekatku saat aku menonton televisi, kini ia memilih berada di kamar. Pintu tertutup. Musik pelan terdengar dari dalam. Aku mencoba mengetuk lebih sering, membawakan buah potong, menawarkan teh hangat. Tapi semua itu terasa seperti formalitas. Ia menerimanya dengan sopan, tanpa menolak, tapi juga tanpa kehangatan yang dulu ada. Dan aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Hubunganku dengan Pak Dimas sebenarnya tidak berkembang jauh. Kami tetap berbicara, tapi aku membatasi diri. Balasan pesanku lebih singkat. Telepon kuangkat hanya jika benar-benar penting. Ia sepertinya mengerti. Meski dari suaranya aku bisa menangkap kekecewaan yang ia sembunyikan. Kalau kamu butuh waktu, saya paham, katanya suatu sore. Aku hanya menjawab pelan. Saya cuma nggak mau anak saya merasa kehilangan lagi. Tapi ternyata, meski aku sudah menjaga jarak, Arga tetap berubah. Suatu hari aku menerima telepon dari wali kelasnya. Bu Ratna, akhir-akhir ini Arga terlihat kurang fokus. Nilai ulangan matematikanya turun cukup drastis. Kami juga melihat dia beberapa kali melamun di kelas. Tanganku gemetar memegang ponsel. Arga bukan anak yang selalu juara, tapi ia bertanggung jawab. Ia jarang mendapat teguran. Sepulang kerja, aku menunggunya di ruang tamu. Saat ia masuk, wajahnya tampak lelah. Kamu kenapa akhir-akhir ini, nak? Tanyaku lembut. Kenapa? Ma. Ibu guru tadi telepon. Ia langsung menghela napas panjang, seperti sudah menduga. Cuma nilai jelek sedikit aja. Ma. Bukan cuma soal nilai. Mama lihat kamu berubah. Ia terdiam. Aku mencoba menyentuh tangannya, tapi ia menariknya pelan. Aku capek, Ma. Jawaban itu terdengar sederhana. Tapi ada kelelahan yang lebih dalam dari sekadar lelah belajar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arga meninggikan suaranya padaku. Kenapa sih Mama berubah juga? Aku tersentak. Berubah bagaimana? Mama sekarang lebih sering pegang HP. Lebih sering senyum sendiri. Dulu Mama nggak kayak gitu. Aku tak menyangka ia memperhatikan sedetail itu. Mama cuma ngobrol sama teman. Tapi bukan teman biasa, kan? Nada suaranya mulai meninggi. Aku mulai merasakan tekanan di dada. Arga, Mama juga manusia. Terus aku apa, Ma? Pertanyaan itu membuatku membeku. Aku cuma pengen Mama fokus sama aku. Itu salah. Itu tidak salah. Tapi apakah aku juga salah jika ingin sedikit ruang untuk diriku sendiri? Sejak malam itu, konflik tak lagi tersembunyi. Ia mulai muncul dalam bentuk sikap-sikap kecil yang menyakitkan. Arga menolak dijemput jika aku pulang bersama Pak Dimas. Ia sengaja pulang lebih dulu. Ia bahkan pernah berkata tanpa menatapku. Aku bisa urus diri sendiri. Kalimat yang dulu mungkin membuatku bangga, kini terasa seperti jarak yang makin melebar. Suatu sore, aku menemukan Arga duduk sendirian di kamar ayahnya. Kamar yang sejak suamiku meninggal tidak pernah benar-benar kugunakan lagi. Ia memegang foto lama kami bertiga. Aku berdiri di ambang pintu tanpa suara. Arga. Ia menoleh cepat, lalu buru-buru menyeka matanya. Kenapa masuk tanpa izin? Nada suaranya tajam. Aku cuma khawatir. Ia berdiri, menatapku dengan mata merah. Kalau Mama nikah lagi, foto Papa bakal disimpan di mana? Pertanyaan itu terasa seperti pukulan. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena itu pasti terjadi, kan? Aku tidak bisa langsung menjawab. Dalam hati, aku memang mulai memikirkan kemungkinan itu. Bukan karena ingin menggantikan siapapun, tapi karena aku lelah sendirian. Dan mungkin Arga merasakan kegamangan itu. Mama belum memutuskan apa-apa. Jawabku pelan. Tapi Mama mau. Kata-katanya tidak bernada tanya. Itu pernyataan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan di matanya. Bukan marah padaku sepenuhnya, tapi marah pada situasi. Pada kehilangan yang belum benar-benar ia terima. Mama nggak ngerti rasanya.
katanya lirih. Apa yang mama nggak ngerti? Rasanya kehilangan papa. Terus harus siap kehilangan mama juga. Kalimat itu menghancurkanku. Selama ini aku pikir aku yang paling merasakan kehilangan. Ternyata Arga menyimpannya dalam diam. Aku mendekatinya perlahan. Kamu nggak akan pernah kehilangan mama. Tapi mama bisa kehilangan aku. Aku terdiam. Kalimat itu seperti ancaman halus. Bukan ancaman untuk pergi jauh secara fisik, tapi untuk menjauh secara hati. Hari-hari berikutnya semakin berat. Arga mulai sering membandingkan. Papa dulu nggak pernah pulang bareng laki-laki lain. Papa dulu nggak pernah bikin aku ngerasa kayak gini. Aku tahu ia tidak bermaksud melukaiku. Tapi setiap kalimatnya seperti mengorek rasa bersalah yang sudah tumbuh. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku egois? Apakah kebahagiaan pribadi memang tidak pantas untuk seorang ibu? Di kantor, aku semakin pendiam. Pak Dimas menyadari perubahan itu. Semakin sulit, ya? Tanyanya suatu hari. Aku hanya tersenyum tipis. Anak saya belum siap. Dan kamu? Pertanyaan itu membuatku tak bisa menjawab. Karena sebenarnya, aku juga belum sepenuhnya siap. Konflik ini tidak lagi hanya tentang Arga yang takut kehilangan. Ini tentang aku yang terjebak antara peran sebagai ibu dan sebagai perempuan. Setiap malam aku sulit tidur. Mendengar langkah Arga di kamarnya saja membuatku cemas. Takut ia sedang menangis sendirian. Takut ia menyimpan luka yang tak bisa ia ceritakan. Dan di saat yang sama, aku juga menangis diam-diam di teras, memeluk diriku sendiri dalam gelap. Hubungan kami tak lagi senyaman dulu. Kami masih tinggal serumah. Masih makan bersama. Masih saling menyapa. Tapi ada jarak yang terus membesar. Seperti dua orang yang berdiri di ujung jembatan yang sama. Namun perlahan melangkah menjauh. Aku tahu, jika tidak segera dihadapi, semua ini akan meledak. Karena konflik yang dipendam terlalu lama, biasanya tidak berakhir dengan tenang. Dan aku mulai merasakan, badai itu sudah semakin dekat. Hari itu seharusnya biasa saja. Aku pulang kerja lebih awal karena rapat dibatalkan. Langit sore terlihat mendung. Angin bertiup agak kencang. Entah kenapa sejak pagi hatiku sudah terasa tidak tenang. Saat aku sampai di depan rumah, pagar tidak terkunci. Lampu ruang tamu menyala padahal masih sore. Begitu masuk, suasana rumah terasa berbeda. Sini, tegang. Arga duduk di sofa dengan wajah pucat. Di meja depannya tergeletak ponselku. Jantungku langsung berdegup keras. Arga, kamu ngapain pegang HP mama? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Tapi rahangnya mengeras. Aku cuma mau tahu seberapa jauh mama bohong sama aku. Kalimat itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Apa maksud kamu? Ia berdiri tiba-tiba. Kenapa mama bilang belum ada apa-apa? Tapi chatnya kayak gitu. Tanganku gemetar. Kamu buka pesan mama. Aku nggak sengaja lihat notifikasi. Terus aku baca. Aku tahu itu salah. Tapi saat itu bukan soal benar atau salah membuka ponsel. Yang lebih besar adalah perasaan yang sedang meledak di hadapanku. Aku cuma nggak mau dibohongi. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Mama bilang belum mikirin apa-apa. Tapi jelas mama dekat sama dia. Aku mencoba tetap tenang. Iya, mama dekat sama Pak Dimas. Tapi itu bukan berarti mama meninggalkan kamu. Arga tertawa kecil. Tertawa yang menyakitkan. Semua orang bilang gitu sebelum akhirnya berubah. Arga. Aku bukan anak kecil. MA. Teriakannya menggema di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Arga berteriak sekeras itu di rumah ini. Dadaku sesak. Kamu pikir aku nggak lihat mama sekarang beda? Mama lebih sering senyum ke HP daripada ngobrol sama aku. Itu tidak benar. Benar. Ia menunjuk ke arahku dengan mata berkaca-kaca. Mama mulai punya dunia sendiri. Terus aku di mana? Aku tak bisa langsung menjawab. Karena mungkin ada benarnya.
Selama ini aku terlalu hati-hati menjaga perasaan Arga, sampai akhirnya menyembunyikan banyak hal. Dan ketika ia tahu sendiri, semuanya terasa seperti pengkhianatan. Mama cuma ingin bahagia, Nak. Kalimat itu akhirnya keluar. Sini. Arga menatapku seperti baru pertama kali mendengar pengakuan itu. Terus selama ini Mama nggak bahagia sama aku. Pertanyaan itu seperti pisau. Bukan begitu maksud Mama. Lalu apa? Aku mendekat, tapi ia mundur selangkah. Ayah baru nggak akan pernah bisa gantiin Papa. Suaranya pecah. Aku nggak mau ada orang lain duduk di kursi itu. Nggak mau ada orang lain tidur di kamar Papa. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Aku ikut menangis. Tidak ada yang bisa menggantikan Papa kamu, kataku dengan suara bergetar. Mama juga nggak pernah berniat mengganti siapapun. Kalau nggak, kenapa harus ada dia? Karena aku lelah sendirian. Karena aku juga manusia. Karena aku ingin ada yang bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Tapi semua itu terasa egois untuk diucapkan di depan anakku yang masih menyimpan luka kehilangan. Aku takut, Ma. Akhirnya Arga berbisik lirih. Aku takut Mama nanti lebih sayang sama dia. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakannya tadi. Selama ini ia bukan marah. Ia takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang tersisa. Aku mendekatinya lagi. Kali ini lebih pelan. Arga. Lihat Mama. Ia menatapku dengan mata basah. Cinta Mama ke kamu gak akan pernah berkurang karena siapapun. Kamu itu bagian dari Mama. Tapi Mama bisa berubah. Aku gak akan berubah dalam mencintai kamu. Ia menggeleng keras. Semua orang berubah. Tangannya mengepal. Ayah juga janji bakal selalu ada. Tapi dia pergi. Kalimat itu menghantam kami berdua. Itu bukan tentang Pak Dimas. Itu tentang luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Arga tidak hanya takut aku menikah lagi. Ia takut kehilangan lagi. Dan kemarahan itu adalah bentuk dari rasa takut yang selama ini ia pendam sendirian. Ia tiba-tiba menjatuhkan diri ke sofa. Wajahnya tertutup kedua tangan. Aku capek, Ma. Capek pura-pura kuat. Aku berlutut di depannya. Kenapa kamu gak pernah bilang? Karena Mama selalu kelihatan lebih capek dari aku. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Selama ini aku berpikir aku harus terlihat kuat demi dia. Ternyata justru itu membuatnya merasa tidak punya ruang untuk lemah. Mama juga capek. Nak, suaraku pecah. Mama juga sering nangis kalau kamu sudah tidur. Ia menurunkan tangannya perlahan. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling melihat. Bukan sebagai ibu dan anak yang saling menjaga, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka. Aku cuma gak mau kehilangan Mama, katanya lirih. Kamu gak akan kehilangan Mama. Tapi kalau Mama nikah, semuanya berubah. Aku menarik napas panjang. Ya, mungkin akan berubah. Tapi berubah bukan berarti kamu tergantikan. Ia terdiam. Suasana hening, hanya suara napas kami yang tidak teratur. Konflik yang selama ini terpendam akhirnya pecah malam itu. Semua ketakutan, kecemburuan, rasa bersalah, dan luka lama keluar tanpa sisa. Tak ada lagi kalimat setengah-setengah. Tak ada lagi senyum pura-pura. Hanya kejujuran yang pahit. Beberapa menit kemudian, Arga bangkit dan berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup. Aku terduduk sendirian di ruang tamu, memeluk diriku sendiri. Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Entah kami akan semakin menjauh, atau justru mulai memahami satu sama lain. Tapi satu hal yang pasti, konflik ini sudah mencapai puncaknya. Dan setelah badai sebesar ini, tak ada lagi yang bisa tetap sama seperti sebelumnya.